Dalam dunia yang terbiasa dengan iman yang cair, otoritas yang lunak, dan kebenaran yang relatif, klaim bahwa ada suara manusia yang dapat berbicara tanpa salah atas nama Allah tentu terasa ofensif. Ya. Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Kali ini saya mengajak saudara-saudariku sekalian yang terkasih, kita memeriksa pertanyaan. Ya, ketika teman-teman, saudara-saudara terpisah kita mempertanyakan klaim infalibilitas dari magisterium, maka pertanyaan yang muncul adalah, apakah tafsir infalibel dari magisterium itu tidak rasional? Saya akan mengajak kita untuk memeriksa rasionale, validitas secara logis dari tafsir infalibel dari magisterium sebagaimana yang berlangsung dalam gereja Katolik. Nah, pertanyaan yang seperti ini. Apakah tafsir infalibel dari magisterium itu tidak rasional? Pertanyaan ini menyentuh jantung ketegangan antara iman dan akal budi dalam tradisi Katolik. Untuk menilai rasionalitas klaim infalibilitas magisterium, kita perlu meninjau argumen filosofis, teologis, dan kritik yang relevan. Vamonos, kita analisis secara mendalam. Poin yang pertama adalah dasar rasionalitas klaim infalibilitas. Yang pertama, argumen dari kebutuhan epistemik, kebutuhan untuk mencapai pengetahuan. Ada problem kebenaran dalam sejarah. Jika Allah ingin menyatakan dirinya secara definitif seperti dalam inkarnasi, maka harus ada otoritas yang terjaga dari kesalahan untuk memastikan pesan ilahi tidak terdistorsi oleh wahyu. Ini analog dengan prinsip preservasi wahyu, prinsip mempertahankan kelanjutan wahyu. Tanpa infalibilitas, tidak ada kriteria objektif untuk membedakan antara penafsiran sahih dan heresi. Kemudian ada analog dengan ilmu pengetahuan, seperti metode ilmiah yang menjaga objektivitas sains. Infalibilitas magisterium adalah metode teologis untuk menjaga kemurnian doktrin. Ya, itu argumen dari kebutuhan epistemik, kebutuhan untuk pencapaian kebenaran. Kemudian ada argumen dari konsistensi logis. Ya, ada konsistensi internal seperti ini. Jika Kristus mendirikan gereja sebagai tiang penopang kebenaran, sebagaimana tercatat dalam 1 Timotius bab 3 ayat 15, dan jika ia menjamin gereja akan dibimbing oleh Roh Kudus, sebagaimana tercatat dalam Yohanes bab 16 ayat 13, maka logis bahwa gereja memerlukan sarana untuk mempertahankan kebenaran tanpa kesalahan. Itu konsistensi internalnya. Kemudian ada non-kontradiksi. Klaim infalibilitas hanya berlaku pada kondisi terbatas. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Tidak semua yang dikatakan Paus adalah infalibel. Klaim ini hanya berlaku pada kondisi terbatas. Pada imamatnya, pada ajaran moral, pada ajaran tentang iman, pada ajaran tentang moral, dan secara ex katedra dari tahtanya sebagai pengganti Petrus yang sah. Sehingga menghindari klaim yang tidak terbatas dan tidak rasional. Kadang-kadang orang Katolik dituduh karena seperti itu, pemahaman orang-orang luar yang kurang tepat tentang infalibilitas. Mereka berpikir apapun yang dikatakan oleh Paus Fransiskus sekarang ini adalah tidak bisa salah. No, bukan seperti itu infalibilitas berlaku. Itu yang pertama tentang dasar rasionalitas dari klaim infalibilitas. Poin yang kedua yang mau kita bicarakan di sini adalah kritik terhadap rasionalitas infalibilitas. Jadi kita akan melihat bagaimana orang mengkritik kemasuk akalan dari klaim
ketidaksalahan mengajar. Yang pertama ada kritik yang datang dari filsafat pengetahuan atau epistemologi. Nah, ada problem kesalahan historis. Contohnya, Paus Honorius pertama pada abad ke-7 dikutuk oleh Konsili Konstantinopel ketiga karena didakwa mendukung heresi monotelitisme. Bagaimana infalibilitas cocok dengan fakta ini? Jawaban Katolik adalah Honorius tidak berbicara ex cathedra, tetapi sebagai teolog pribadi. Infalibilitas hanya berlaku dalam konteks formal magisterium. Poin yang sama ini berlaku juga untuk kasus Galileo Galilei. Kasus itu tidak menyangkut iman dan moral dan bukan keputusan ex cathedra. Yang kedua ada kritik dari Immanuel Kant atau Kantian kritik. Immanuel Kant menolak otoritas eksternal dalam epistemologi. Tidak ada hal-hal luar yang mempengaruhi pengetahuan. Bagi Immanuel Kant, rasionalitas mensyaratkan otonomi akal budi, bukan kepatuhan pada otoritas. Kant ini seorang teolog, seorang filsuf yang Protestan ya. Tanggapan Katolik, sebagaimana diungkapkan oleh Newman dalam bukunya Grammar of Essence, iman dan akal bukan berlawanan, tidak berlawanan, tidak saling meniadakan. Otoritas gereja adalah konfirmasi dari kebenaran yang juga dapat diakses oleh akal budi, meskipun tidak sepenuhnya. Ya, ini kritik dari epistemologi. Kemudian ada kritik dari hermeneutika modern. Hermeneutika itu ilmu tentang penafsiran teks. Yang pertama tentang historisitas penafsiran dari Hans-Georg Gadamer dan Paul Ricoeur. Setiap penafsiran terikat konteks budaya dan bahasa. Klaim infalibilitas dianggap mengabaikan sifat dinamis dari makna tersebut. Ya, jadi dengan mengklaim tidak bisa salah, ini artinya mengabaikan sifat dinamis dari makna. Tapi Katolik menanggapi seperti ini. Tradisi adalah hermeneutika yang hidup. The living hermeneutics. Kata Paus Benediktus ke-16, di mana makna berkembang tanpa mengubah substansi. Ya, itu kritik dari filsafat, kritik terhadap rasionalitas infalibilitas. Dari epistemologi, dari hermeneutika. Lalu kita akan melihat analisis rasionalitasnya secara mendalam antara dogma dan akal budi. Ya. Yang pertama, infalibilitas sebagai batas dari rasionalitas, batas dari kemasuk akalan. Ini bukan sesuatu yang irasional, tidak masuk akal, tetapi suprarasional, melampaui akal. Jadi klaim bahwa kepala gereja tidak bisa salah, itu bukan sesuatu yang tidak masuk akal, tapi sesuatu yang melampaui akal budi. Nah, klaim infalibilitas tidak bertentangan dengan akal. Tidak bertabrakan dengan akal budi. Tetapi melampaui kapasitas akal semata karena bersumber pada wahyu ilahi sendiri. Nah, analoginya seperti ini. Seperti hukum logika, misalnya prinsip non-kontradiksi, ini tidak bisa dibuktikan secara empiris, tetapi menjadi dasar dari rasionalitas. Ya, itu tentang infalibilitas sebagai batas rasionalitas. Kemudian kriteria rasional menurut Thomas Aquinas. Dia menegaskan ungkapan fides et ratio, iman dan akal budi. Aquinas berargumen bahwa wahyu dan akal berasal dari sumber yang sama, yaitu dari Tuhan sendiri, sehingga tidak mungkin bertentangan. Tidak mungkin bertentangan. Semuanya datang dari Tuhan. Ya. Jadi semuanya bertujuan untuk mencapai kebenaran. Kebenaran tertinggi yaitu Tuhan sendiri. Jadi it doesn't make sense kalau Tuhan menganugerahkan kita akal budi yang merupakan sesuatu yang membedakan kita dari makhluk ciptaan lainnya. Justru akal budi ini bisa membawa kita kepada kesalahan. Tujuan akal budi itu mencapai kebenaran. Nah, infalibilitas magisterium adalah jalan tengah antara fideisme, penolakan akal, dan rasionalisme, penolakan otoritas. Dua hal ini. Jadi gereja menjaga keseimbangan
agar jangan jatuh ke dalam fideisme, kebanyakan Protestan jatuh ke situ, dan rasionalisme, kebanyakan ateis jatuh ke situ. Kemudian uji koherensi, dari uji rasionalitas, uji koherensi. Ada konsistensi dengan doktrin lain. Infalibilitas terkait dengan doktrin indefektibilitas gereja. Doktrin ini kayaknya tidak ada di Protestan ya. Indefektibilitas gereja. Gereja tidak akan sesat total. Gereja tidak pernah sesat total. Dan sakramen tabisan. Ada kaitan dengan sakramen tabisan. Yaitu otoritas uskup sebagai penerus rasul. Nah, jika doktrin-doktrin ini rasional, maka infalibilitas juga koheren. Ya. Jadi sampai sini mungkin sedikit pemahamannya. Mari kita bandingkan dengan ya cara tabel untuk perbandingan dari kedua sistem ini. Perbandingan dengan sistem lain, sistem infalibilitas dengan sistem lain-lainnya. Soal kebenaran, pengetahuan, dan bagaimana cara mencapai. Yang pertama, dari aspek sumber klaim dari infalibilitas magisterium adalah wahyu ilahi dan tradisi. Sementara sumber klaim dari otoritas ilmiah, misalnya akademi sains, itu adalah metode empiris dan peer review. Peer review kan biasa tulis jurnal masih perlu direview oleh kelompok ahli tertentu. Namanya peer review. Itu sumber klaim. Kemudian dari aspek kriteria validitas, infalibilitas magisterium itu konsistensi dengan tradisi dan kitab suci. Jadi ada kriteria keabsahannya itu dari konsistensi dengan tradisi dan kitab suci. Ingat, tradisi dan kitab suci, bukan atau-atau. Kemudian kalau otoritas ilmiah, itu kriteria validitasnya adalah verifikasi eksperimental. Ya, tentu saja, ilmu pengetahuan selalu mengharapkan eksperimen yang mendalam, melebar, meninggi, menukik ke dalam. Oke, kemudian tentang fleksibilitas, infalibilitas magisterium itu adalah perkembangan doktrin tanpa perubahan substansi. Sementara dalam segi otoritas ilmiah, fleksibilitasnya adalah paradigma bisa berubah total. Ya, dan dengan bereksperimen, Anda bisa menempatkan posisi sebagai apa. Sehingga paradigma bisa berubah. Jadi, ada rasionalitas yang khas dalam klaim infalibilitas gereja dan magisterium. Ini merupakan kesimpulan. Klaim infalibilitas magisterium tidak rasional, tetapi memiliki logika tidak irasional, maksudnya bukan tidak rasional. Klaim infalibilitas magisterium tidak irasional, artinya tidak masuk akal, artinya masuk akal, artinya rasional. Tetapi memiliki logika internal yang khas, punya logika internal. Yang pertama, rasional jika diterima premis teologisnya. Allah ada, Kristus mendirikan gereja, dan wahyu perlu dijaga. Jadi ini rasional. Nah, kalau premis-premis ini benar. Allah ada, benar. Kristus mendirikan gereja, benar. Wahyu perlu dijaga, benar. Berarti butuh infalibilitas yang datang dari Tuhan sendiri. Yang kedua, tidak bertentangan dengan akal, tetapi memerlukan lompatan iman untuk menerima otoritas gereja sebagai sarana Allah. Dan yang ketiga, lebih dekat ke rasionalitas praktis dari Immanuel Kant sebagai solusi untuk mempertahankan kesatuan dan kebenaran dalam komunitas umat beriman. Nah, seperti kata Santo Anselmus, credo ut intelligam, aku percaya agar aku mengerti. Infalibilitas adalah prasyarat epistemik, syarat yang mendahului untuk mengetahui sesuatu. Bukan pengganti akal budi, bukan pengganti akal budi. Jadi, bagi yang menerima premis iman Katolik, klaim ini rasional. Bagi yang menolak premis dari iman-iman Katolik, klaim ini bisa tampak sebagai lingkaran logika. Akan tetapi, gereja berargumen bahwa ini adalah lingkaran yang hidup. Hermeneutical circle antara iman, tradisi, dan akal. Akan terus melingkar sebagai suatu lingkaran yang hidup. Nah, bagaimana dengan Protestantisme? Nah, saudara, berikutnya mari kita melihat apa saja keberatan dari saudara-saudara terpisah Protestan dan bagaimana kita menanggapinya.
Oke, yang pertama. Jadi ini tanggapan, poin yang berikutnya ini adalah tanggapan terhadap keberatan Protestan. Nah, untuk menanggapi pertanyaan apakah infalibilitas magisterium itu tidak rasional, penting untuk mendengarkan keberatan-keberatan yang muncul dari tradisi Protestan sendiri, terutama yang berakar pada prinsip sola scriptura. Jadi berikut ini ada beberapa keberatan utama dan tanggapan Katolik terhadapnya. Kenapa ini bunyi? Nah, yang pertama, hanya kitab suci yang infalibel atau keberatan dari sola scriptura. Keberatannya, bagi banyak Protestan, kitab suci adalah satu-satunya sumber otoritatif dan infalibel dalam perkara iman dan moral. Maka, klaim bahwa gereja Katolik memiliki otoritas infalibel dianggap sebagai penambahan yang tidak alkitabiah. Gereja Katolik mengakui sebagai tanggapan bahwa kitab suci sebagai firman Allah yang tertulis, tetapi menegaskan bahwa kitab suci ditafsirkan dalam dan melalui tradisi apostolik yang hidup. Otoritas gereja bukan kompetitor kitab suci, tetapi pelayan wahyu ilahi. Bahkan kanon kitab suci sendiri diakui secara definitif melalui otoritas gereja. Maka infalibilitas bukan penambahan atas wahyu, melainkan penjaga keasliannya. Yang kedua, infalibilitas adalah bentuk kekuasaan otoriter. Ini keberatan terhadap otoritas eksternal. Klaim bahwa manusia dapat menyampaikan ajaran tanpa salah dianggap membatasi kebebasan orang beriman untuk dituntun langsung oleh Roh Kudus. Gereja Katolik menanggapi bahwa infalibilitas bukan tentang kekuasaan manusia, melainkan janji Kristus bahwa Roh Kudus akan membimbing gereja kepada seluruh kebenaran, yaitu dalam Yohanes bab 16 ayat 13. Otoritas gereja tidak menggantikan bimbingan Roh Kudus kepada individu, tetapi menyediakan terang objektif agar tidak tersesat dalam interpretasi yang bertentangan. Keberatan berikutnya adalah infalibilitas tidak konsisten dengan sejarah gereja. Ini namanya keberatan historis. Contoh historis seperti Paus Honorius pertama yang dikutuk karena dianggap mendukung heresi, menunjukkan bahwa otoritas gereja bisa keliru bahkan dalam ajaran iman. Gereja Katolik menanggapi bahwa klaim infalibilitas tidak mencakup setiap pernyataan paus atau uskup, tetapi hanya dalam kondisi tertentu, ex cathedra, tentang iman dan moral atas nama seluruh gereja. Paus Honorius tidak memenuhi syarat itu, ia tidak mengajarkan secara resmi untuk seluruh gereja, dan justru definisi infalibilitas oleh Konsili Vatikan Pertama membatasi, bukan meluaskan klaim. Yang keempat, gereja harus terus-menerus direformasi, atau keberatan dari prinsip Ecclesia Semper Reformanda. Nah, keberatannya adalah bahwa gereja yang sejati harus selalu terbuka pada kemungkinan kesalahan dan pembaruan terus-menerus oleh Roh Kudus. Tanggapan Katolik, Gereja Katolik membedakan antara pembaruan moral dan struktural yang memang diperlukan dan kesinambungan doktrinal. Dogma tidak berubah karena berasal dari wahyu yang telah selesai dalam Kristus. Perkembangan doktrin dimungkinkan sejauh memperdalam pemahaman akan kebenaran yang sama, bukan menggantikannya. Keberatan yang kelima, infalibilitas menghambat relasi pribadi dengan Kristus. Ini namanya keberatan spiritual. Beberapa Protestan melihat bahwa iman adalah relasi langsung dengan Kristus tanpa perantara otoritas manusia yang bersifat institusional. Gereja Katolik menanggapi bahwa iman personal tidak dapat dipisahkan dari tubuh Kristus, yakni gereja. Sebagaimana tubuh tidak dapat hidup tanpa kepala dan organ-organ lainnya, demikian juga umat beriman tidak dapat sepenuhnya memahami Kristus tanpa persekutuan dan ajaran gereja.
Infalibilitas menjamin bahwa relasi pribadi itu dibimbing oleh kebenaran, bukan oleh pendapat pribadi semata. Nah, sebagai penutup, 5 keberatan Protestan dengan tanggapan Katolik, dan sebagai penutup, ternyata ada rasionalitas yang ditolak justru karena terlalu rasional. Pada akhirnya, saudara-saudariku, keberatan terhadap infalibilitas magisterium seringkali bukan karena klaim ini tidak rasional, tetapi justru karena terlalu rasional, terlalu terstruktur, terlalu konsisten, terlalu menuntut kepatuhan pada logika iman yang tidak bisa dinegosiasikan. Dalam dunia yang terbiasa dengan iman yang cair, otoritas yang lunak, dan kebenaran yang relatif, klaim bahwa ada suara manusia yang dapat berbicara tanpa salah atas nama Allah tentu terasa ofensif. Ya. Namun jika gereja Katolik salah karena terlalu yakin akan kebenaran yang ia jaga, maka itu adalah kesalahan yang sangat filosofis. Percaya bahwa Allah tidak bermain-main dengan wahyunya. Sementara banyak yang menggantungkan nasib keselamatan pada tafsir pribadi dan komunitas yang terus berubah. Gereja justru bersikeras menjadi minoritas epistemik yang tenang, berdiri di bawah tiang kebenaran, bukan di atas angin opini. Mungkin di balik semua kritik tersembunyi satu keberatan yang paling jujur. Infalibilitas membuat orang tak bisa lagi berdamai dengan relativisme yang nyaman. Dan itu bagi banyak orang modern adalah ketidaknyamanan yang terlalu rasional untuk diterima. Good job, Protestantisme.